Oke. Nah, kalau misalnya kita pakai sensing lah yang kedua ini. Ya, kita mau pakai yang namanya ultrasonic. Oke. Nah, ultrasonic ini tadi peraturannya apa kita bikin? Kalau misalnya dia lebih besar dari 70, maka ntar ya, lebih besar dari 70, terus satu lagi lebih besar dari 30 dan lebih kecil dari 70. Dan ini lebih kecil dari 70. Ya, sorry, 30, kecil dari 30. Oke. Nah, jadi ada 3 kondisi di sini, 3 conditions yang kita akan gunakan. Nah, kalau dalam penggunaan seperti ini, yang harus pertama kali kita perhatikan adalah kita menggunakan sensor. Pada saat kita menggunakan sensor, kemungkinan besar dan biasanya dan paling seringnya kita harus menggunakan forever. Kenapa kira-kira kita pakai forever, Theo? Penjelasan dari kamu kira-kira seperti apa? Kenapa kita kalau menggunakan sensor itu forever? Agar dia selalu aktif ultrasoniknya. Iya, benar. Karena selalu aktif. Sama seperti mata kita. Mata kita kan sebenarnya ini bergerak, bekerja terus. Menerima cahaya. Coba kita tutup mata kita atau kita stop bekerja. Artinya apa? Dia nggak akan bisa melihat lagi apa-apa. Gitu kan? Nah, sama semua sensor kita juga seperti itu. Sensor kita ini, ya, di kulit contohnya. Itu kan ada, apa ya, peraba gitu ya. Nah, kalau ada yang menyentuh bagian tubuh kita langsung tahu, apa yang nyentuh nih, kan gitu kan. Nah, kalau misalnya kita tidak berfungsi, maka respon kita akan semakin lama. Bisa dibilang responnya tidak ada. Nah, makanya itu setiap kita penggunaan sensor, kita harus menggunakan forever. Oke? Nah, tapi ada beberapa kemungkinan kita setiap menggunakan sensing tidak harus menggunakan forever. Oke? Ada kemungkinan juga. Oke, tapi secara keseluruhan iya. Oke, forever kita akan mengecek apa yang mau kita cek, ultrasoniknya. Oke, yang pertama, if. Nah, if-nya ada 3. If yang pertama, if yang kedua, dan if yang ketiga. Nah, sekarang mau kita bikin dulu yang pertama. Yang pertama itu lebih besar dari 70. Apa yang lebih besar? Jarak dari ultrasonik. Nah, jadi ini hitungannya, dia menggunakan jarak jika if ultrasonic sensor on port 3, the distance is more than 70 cm, lebih dari 70 cm, maka apa yang akan dilakukan? Selanjutnya, kita mau bikin 30 dan 70. Oke, berarti kita pakai and. Yang pertama kita pakai larger than. Dan yang kedua kita pakai smaller than. Oke, nah ini larger than 30. Dan this one is smaller than 70. Oke, nah selanjutnya kita pakai ultrasonic. Ultrasonicnya masuk ke sini. Ultrasonicnya masuk ke sini. Nah, oke, saya mau kecilkan dulu. Oke, kamu bisa mengerti ya kode ini ya. Jika distance dari ultrasoniknya lebih besar dari 70, maka ini akan terjadi. Kita masih belum isi. Jika ultrasoniknya lebih dari 30, maka ini akan terjadi. Jika ini yang terjadi lebih kecil dari 30. Oke. Tadi kita pakai yang operator lebih kecil dari 30. Apa yang lebih kecil dari 30 adalah ultrasonic sensornya. Nah, sekarang apa yang mau kita lakukan untuk ini semua? Contoh, kita nggak mau bikin dia bergerak. Kita hanya mau bikin dia maju saja. Oke? Nah, hanya lampu saja contoh. Ini, kalau dia lebih dari 70 cm, lampunya akan berwarna hijau. Kalau misalnya dia di antara 30 dan 70, maka lampunya berwarna biru. Ungu, biru. Nah, selanjutnya satu lagi. Jika dia di bawah 30, maka lampunya berwarna merah. Oke, this is easy. Ini gampang banget. Nah, sekarang kita mau tambahin lagi dengan action. Nah, kita mau bikin, kalau dia jaraknya masih jauh nih, dari ini embotnya jaraknya 70 cm ya, dan dia masih jauh. Kita mau bikin apa? Dia bergerak terus maju. Ya, oke. Nanti kita bikin dia move forward at the power of. Contoh kita bikin di sini 70% juga. Ya, jadi agak kencang dikit. Oke. Nah, selanjutnya, kalau dia di antara 30 dan 70, dia slowing down. Slowing down, dia masih maju. Dia masih maju.
Jadi slowing down itu dia bikin majunya sampai ke 40%, tapi ya sudah slowing down, tapi masih bergerak maju aja terus, gitu ya. Nah, pada saat dia sampai ke 30 atau di bawah dari 30, maka yang terjadi dia harus belok kanan. Belok kanan boleh lah ya. Kita bikinnya belok kanan, lampunya merah dan belok kanan. Belok kanan jangan terlalu cepat. Jangan terlalu lama, 0,50 lah contohnya, 0,5. Nah, jadi ini akan berjalan seperti ini. Dia ini akan maju terus kalau jaraknya lebih dari 70 cm. Maju terus dan lampunya berwarna hijau. Dan kemudian kalau misalnya kita pakai yang ini, kalau dia jaraknya di antara 30 dan 70, maka dia tetap maju dengan lampu biru, lampunya berganti ya. Tapi sekarang powernya sudah 40%, sudah lebih slowing down. Nah, kalau misalnya jaraknya di bawah dari 30, lampunya berwarna merah dan nanti powernya kembali normal 50%, tapi waktunya 0,5 detik, jadi dia akan belok kanan. Kalau jaraknya di bawah 30, dia langsung belok kanan sendiri. Dia akan maju terus, maju-maju. Kalau dia berdekat sesuatu objek, dia akan slowing down. Tapi kalau udah pas di sini, di ukuran segini, maka dia akan berputar balik. Oke? Sampai di sini bisa mengerti, Theo? Bisa. Kita mau coba pindahkan ke bawah sedikit. Ke kanan aja deh. If else. Nah, kembali lagi forever. Ini ada berapa condition tadi? Ada 3 ya. Condition pertama, second condition, and third condition. Kalau kita pakai ini, ada condition pertama, ada condition kedua. Kita butuh 3. Berarti kita tambah 1 lagi. Seperti ini. Jadi condition pertama, condition kedua, dan condition yang ketiga. Yang ketiga, kita bisa tambahkan ini ataupun tidak. Ya, terserah sebenarnya. Tapi kalau kita tambahkan ini, nanti hitungannya lebih spesifik. Kayak gitu ya. Nah, jadi apa yang mau kita bikin? Ini kita duplikatkan saja. Klik kanan, duplicate, masuk ke sini. Ini klik kanan, duplicate, masuk ke sini. Ini nggak usah. Ini duplicate dari sini, masuk ke sini. Oke, ini duplicate, masuk ke sini, dan ini duplicate, masuk ke sini. Nah, kalau kita lihat, sekilas dari yang kedua ini, mereka tidak jauh berbeda. Ya, hanya penggunaan else, if, else. If, else, if. Jadi penggunaannya pakai, tadi ini ada if aja semua, 3 kali. Kalau kita pakai yang kedua ini, hasilnya akan sama. Hasilnya akan sama persis. Tapi ini adalah penggunaan yang lebih baik. Ya, karena jawabannya kayak gini. Kenapa dinilai baik? Kalau kita hanya menggunakan if saja, maka yang terjadi adalah dia akan mengecek 1, mengecek kedua, dan mengecek ketiga secara terus-menerus. Contoh, kalau misalnya kita jaraknya itu di antara dibilanglah 50 cm. 50 cm. 50 cm itu adalah yang kedua, ya bukan? Di antara 30 dan 50. Ya kan? Nah, untuk program yang ini, dia akan cek dulu yang pertama. Cek yang pertama, oh bukan. Cek yang kedua, oh ya benar. Tapi dia akan mengecek lagi yang ketiga. Oh bukan ini. Gitu ya. Nah, kalau untuk yang di atas ini, ya, kalau untuk yang di atas ini, yang terjadi adalah seperti ini. Bilanglah kita mau pakai yang 50 cm lagi. Oke, yang pakai 50 cm. Nah, pertama, dia akan mengecek dulu. Yang pertama enggak ya, dia lebih dari 50 ya jaraknya ya. Dia lebih besar dari 70 enggak? Oh, bukan. Dia di antara ini enggak? Oh iya benar. Setelah itu, dia tidak akan mengecek ini lagi. Ya. Jadi kalau misalnya ada sampai 100 if, contoh aja nih. Contoh ada 100 if. Ya. Ini adalah yang kedua. Maka 98 yang lainnya dia tidak akan cek lagi. Oke. Nah, sedangkan kalau kita pakai yang di bawah ini, kalau misalnya ada sampai 100 if, ya kan? Ada sampai 100 if. Kalau yang kedua ini benar,
Dia akan mengecek terus sampai 100 yang lainnya, 90 yang lain dia akan cek semua sampai ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, cek terus, cek terus, cek terus. Nah, jadi yang lebih efektif adalah penggunaan yang pertama. Kalau ada murid yang bilang, saya bisa nggak pakai if, dan if aja, nggak harus pakai ini, karena ini kelihatannya lebih ribet. Akan berhasil dan bilang, iya, bisa. Tapi kita harus ajarkan tetap ada cara yang lebih efektif. Dan kasih tahu aja alasannya kenapa. Kayak gitu ya. Nah, kalau untuk penggunaan sensor, ini bisa dibilang hampir semuanya sama. Hampir semua. Contoh, kalau misalnya kita ingin menggantikan ini. Ultrasoniknya kita ganti. Ya. Nah, kalau misalnya sekarang sensornya kita pakai sensor cahaya. Wah, sensor cahayanya lebih besar dari 700. Maka apa yang terjadi? Sensor cahayanya di antara 300 dan 700 gitu ya. Ini 700 dan ini 300. Dan ini sensor cahayanya lebih kecil dari 300. Oke, maka ini akan terjadi sama cara penggunaannya. Sama cara penggunaannya. Ya, hanya penggunaan motornya mau diapain, mau pakai lampu, mau pakai nada, itu pilihan masing-masing. Tapi penggunaannya sama nggak? Sama persis cara penggunaannya. Oke? Nah, itu untuk light sensor dan ultrasonic. Nah, sekarang saya mau kasih tahu satu yang agak sedikit berbeda, yaitu penggunaan line follower sensor. Oke? Nah, saya mau percepat dulu ini ya. Ini bagian pertama ini karena kamu udah belajar, jadi saya mau percepat dulu ini. Nanti kita akan ulang lagi semua worksheet 1 sampai worksheet 20. Saya mau kamu kerjakan semua. Nanti worksheet pertama, saya minta kamu dari HP, kerjakan dari HP. Worksheet yang kedua, kerjakan dari komputer kalau butuh komputer, atau dari HP saja. Oke? Nah, line follower sensor ini kita lihat di sini line follower sensor port 2 pakai value. Oke, value-nya itu ada 4. Oke, value-nya ada 4 apa aja? Saya mau draw lagi. Ini anggaplah ini line follower yang sebentar dulu ya, saya coba. Nah, ini line follower-nya. Ini yang line follower yang kiri. Ini line follower yang kanan. Nah, line follower itu ada 2 kan di bawah. Nah, ini yang kirinya. Ini yang kanannya. Dan ini dia satu lagi yang putihnya. Sorry ya, ukurannya nggak sama semua ya, tapi paling nggak kamu bisa ngerti kan maksud saya kan. Nah, kalau misalnya keduanya itu hitam. Nah, untuk line follower ini, dia hanya bisa mendeteksi hitam dan putih. Dia bisa memantulkan cahaya atau tidak. Karena line follower sistemnya adalah untuk memantulkan cahaya. Ya. Nah, jadi dia pertama kali akan mengecek. Kalau yang kiri hitam, yang kanan juga hitam, value-nya, ini value ya, value. Nilainya itu, ini adalah 0. Oke. Kalau yang kirinya hitam, yang kanannya putih, ini value-nya 1. Kalau yang kirinya putih, yang kanannya hitam, value-nya 2. Kalau keduanya putih, maka dia value-nya 3. Gampang kan? Gampang banget mengingatnya. Jadi, keduanya hitam 0. Di mana kita tahu value-nya? Kenapa? 0. Dari mana kita tahu value-nya 0 sampai 3? Dari mana? Ini sudah di-set dari robotnya sendiri. Oke? Ini sudah di-set dari robotnya sendiri. Jadi kalau misalnya kita masuk ke programnya, bagaimana caranya? Kita masuk ke kontrol tadi, kita coba pakai if dulu ya. If. Nah, value kita harus menggunakan nilai sama dengan. Kalau line follower-nya value-nya sama dengan 0, apa yang harus dilakukan? Saya duplicate dulu. Value-nya sama dengan 1,
sorry, 1. Ini saya bikin sini dulu, value sama dengan 2. Saya duplicate lagi, ini value sama dengan 3. Oke, begini ya. Jika line follower sensor value-nya 0, artinya keduanya hitam. Jika line follower value-nya 1 atau yang kiri hitam dan kanan putih, kalau value-nya 2 atau maksudnya yang kiri putih, yang kanan hitam, atau yang ketiga keduanya putih, maka apa yang akan terjadi? Oke, jadi anggap kamu, ini udah jadi sangat spesial belum? Kalau yang dan follower sih belum sampai sini, maksudnya belum di sini. Belum, oke. Jadi Theo, sorry, saya mau tanya, kamu bisa bawa mobil, Theo? Belum. Belum. Jadi anggap kamu bawa mobil ya. Anggap kamu bawa mobil, itu line follower yang sebelah kiri, itu anggap ban yang sebelah kiri. Dan line follower yang sebelah kanan itu anggap ban yang kanan, yang depan aja ya, yang belakangnya nggak usah dipikirin dulu. Nah, jadi anggap yang hitam itu artinya adalah aspal. Dia menyentuh aspal. Ya ingat ya kayak jalan line follower yang angka 8 itu ya. Nah, kalau misalnya kedua bannya di atas aspal atau sama-sama hitam, kamu ngapain seharusnya? Berhenti. Enggak lah, kamu kan mau bawa mobil. Kamu cerita ini mau bawa mobil. Kedua ban depannya sama-sama di aspal. Artinya kamu jalan ya. Jalan artinya kamu bergerak, maju terus, move forward. Oke, nah sekarang keadaannya adalah value 1. Yang kirinya di aspal, yang kanannya di luar aspal. Kamu ngapain nih? Belok. Anggap kamu maju nih. Belok kemana? Belok kanan. Ban sebelah kiri di aspal, ban sebelah kanan di luar aspal. Biar kamu bisa jalan terus lurus, kamu belok kiri atau belok kanan? Belok kiri. Belok kiri ya. Simple ya. Sorry. Aduh. Belok kiri. Oke. Nah, kalau misalnya yang kanannya ke aspal, yang kirinya di luar, kamu belok ke kanan. Belok ke kanan. Kalau misalnya keduanya sama-sama keluar jalur, maka kamu ngapain? Berhenti. Berhenti. Oke. Kalau berhenti dikosongkan aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kamu mau backward juga nggak apa-apa, mundur. Ya. Kalau misalnya mundur juga nggak apa-apa. Ya, anggap aja kamu bawa mobil, keluar jalur. Kalau kamu keluar jalur ngapain? Ya belok lagi, mundur lagi ke belakang gitu ya. Jangan keluar dari jalur. Nah, jadi itu yang dilakukan. Oke? Jadi ya simple kayak gini. If line follower-nya value ini, apa yang terjadi? Oke? Jelas ya? Nah, selanjutnya kita mau pakai line follower, tapi sekarang kita menggunakan yang ini. Ini lebih rumit, tapi nggak apa-apa. Saya akan coba. Ya. Yang pertama itu kita pakai if 1 dulu, if-nya, 2 if-nya, 3 if, dan ada 4 if. Oke. Yang pertama. Nah, ini dia. Saya hapus dulu ini ya. Ini udah hafal ya, value-nya ya. Saya hapus dulu value-nya. Nah, ini kita lihat nih. Kalau line follower-nya di teks both atau all, keduanya black, maka yang kita lakukan apa? Dia akan maju terus. Oke? Nah, selanjutnya. Kita mau pakai lagi yang kayak gini. Saya mau tanya dulu ke kamu. Ini benar nggak? Kalau yang kirinya warna hitam, maka dia belok kiri. Ini benar nggak? Benar. Sebenarnya tidak. Karena kamu harus tentukan lagi yang kanannya seperti apa. Kan bisa saja yang kirinya hitam, yang kanan juga hitam. Bisa kan? Bisa aja yang kiri hitam, yang kanan putih. Nah, kalau ini artinya yang kirinya hitam, left side being black. Tapi yang kanan dia nggak peduli warna apa. Mau warna hitam kayak warna putih,
Pokoknya yang setelah warna sebelah kirinya hitam aja dia belok kiri. Ya salah dong. Harusnya kita harus bikin N lagi. Oke. Nah, N ini kita masukkan 2. 1 di sini, 1 jadi panjang banget kodenya. Ya. Jadi kalau kirinya hitam dan yang kanannya putih. Right side being black. Oke, jadi ngerti ya? Dia harus ada 2. Nah, ini kita duplicate lagi. Nah, sekarang kebalikannya. Left side being white and the right side being black. Maka dia belok ke kanan. Nah, selanjutnya. Kalau ini, kita duplicate aja ya. None of them atau all of them is white. Maka kita akan bikin dia backward. Atau none being black. Ini sama aja. None being black sama all being white. Ya, tergantung kamu seperti apa. Nah, jadi intinya kalau kamu pakai yang di atas ini fine aja boleh. Mau pakai yang di bawah ini juga fine aja boleh. Kalau saya membuat secara pribadi, kalau ditanya pilih mana yang lebih bagus, ya saya kan tetap pilih yang di bawah sini. Karena ini lebih simple, ini lebih panjang, harus baca lagi semua segala macam. Ya kan? Nah, sampai segini ada mau ditanya nggak? Pilih yang kita pakai sebelumnya. Ya. Kalau yang ini posisi, kalau ini menggunakan value nilainya. Nah, kalau keduanya hitam, ya 0. Kalau yang kiri hitam dan yang kanan putih, dia 1. Yang ini 2, yang ini 3. Nah, kalau kamu pakai ini, boleh saja. Tapi pastikan kamu pakai AND. Ingat, roda kiri dan roda kanan. Ya, bukan roda, sorry. Ingat sensor kiri dan sensor kanan. Karena sensornya ada 2 di bawah, kiri dan kanan juga. Oke? Nah, so far kamu udah